Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 25 November 2020, kita akan mengikuti Studium Generale bersama filsuf dan astronomer perempuan pertama di Indonesia, Dr. Karlina Supeli, dengan tema Kembali ke Kita, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Akademik. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Terima kasih Ibu Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang kepada segenap peserta KU 4078 ini. Para hadirin dimanapun Anda berada, dosen pengampu, kolega, dan tentu saja rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, salam sehat selalu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan beri kekuatan dalam menghadapi tantangan selama masa pandemi COVID-19 ini. Selamat berjumpa kembali ya pada kuliah Studium Generale KU 4078. Kuliah ini adalah mata kuliah SG yang terakhir untuk semester ini ya. Jadi tentu saja kami akan lanjutkan pada semester berikutnya. Mewakili Rektor ITB, saya Wijaya Martokusumo mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita kali ini, Dr. Karlina Supeli. Selamat datang Ibu. Ya, beliau ini sebagaimana tadi disebutkan adalah ahli filsafat dan juga seorang astronom ya. Terima kasih bisa hadir meskipun kita lakukan dengan tatap layar ya, bukan tatap muka secara langsung ya. Sesuai judul acara hari ini, acara SG ini saya pikir akan memiliki makna ya yang cukup dalam bagi kita semua sebagai insan di dalam komunitas akademik, terutama bagi para rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan ya. Sehingga saya berharap betul pada nanti bagian diskusi bisa terjadi tanya jawab maupun diskusi yang menarik ya. Acara ini terdiri dari dua bagian. Saya perlu jelaskan juga kepada Ibu Dr. Karlina dan
Ibu moderator. Yang pertama ini penyampaian materi Bu, sekitar ya sampai kurang lebih 10:10 ya, waktu Indonesia Barat, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga menjelang pukul 10:45. Ya, setelah itu nanti kita ada penutupan. Pada kesempatan ini acara akan dimoderasi oleh Dr. Premana Permadi atau Ibu Nana. Selamat datang Ibu Nana. Terima kasih sudah bergabung dan menyediakan waktunya. Yang spesial juga ini Ibu Nana juga adalah seorang astronom juga ya. Jadi memang nggak tahu kenapa ini lagi astronomi banyak kumpul-kumpul di Studium Generale ya. Kemudian jadi terima kasih ya sudah mau hadir dan memoderasi acara ini ya. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kantor Direktorat Kemahasiswaan ITB dan semua pihak yang membantu penyelenggaraan acara ini, dan tentu saja para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Jadi para hadirin sekalian, tanpa berpanjang waktu lagi, sekali lagi terima kasih kepada moderator dan kepada pembicara tentunya hari ini. Sangat spesial bagi kami bisa menghadirkan Ibu, dan dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara SG ini dan saya undang, persilahkan Ibu moderator untuk mengambil alih moderasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh filsuf dan astronomer perempuan pertama di Indonesia, Dr. Carlina Supeli, dengan tema Kembali ke Kita, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Akademik. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Dr. Premana Permadi. Kepada Dr. Premana Permadi, kami silahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Wijaya, Ibu MC, Ibu Naomi, dan semua yang memikirkan agar acara ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk para hadirin yang menyempatkan untuk bersama kita pagi ini, dan tentu saja terima kasih Bu Carlina untuk hadir menjadi guru kita pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, topik yang akan diangkat oleh Ibu Carlina pagi ini adalah menurut saya sangat penting, sangat relevan untuk kita yang ada di dalam perguruan tinggi, di dalam masyarakat yang kita sebut sebagai sivitas akademika, karena sebagai bagian dari peradaban yang kompleks, yang dinamis, dari saat ke saat kita perlu merefleksi, memikirkan ulang, menilai ulang apapun yang menjadi amanah untuk kita. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan ulang Ibu Carlina. Sebetulnya beliau tidak memerlukan perkenalan lagi, tetapi kakak saya yang super istimewa ini barangkali apa itu namanya, untuk teman-teman yang masih muda perlu disebutkan latar belakangnya. Jadi Bu Carlina dilahirkan di Jakarta 15 Januari 1958 dan mendapatkan pendidikan S1-nya di jurusan astronomi ITB, kemudian melanjutkan di topik Space Science di University of College London, dan kemudian di bidang filsafat di Universitas Indonesia. Jadi beliau adalah orang yang tepat untuk menjadi guru kita pagi ini untuk topik yang tadi saya sampaikan. Jadi selebihnya saya persilahkan Ibu Carlina untuk menyampaikan apapun yang kita perlu tahu dan ingat hari ini. Silakan Bu Carlina. Baik, terima kasih Ibu Nana. Selamat pagi, salam sehat bagi seluruh sivitas akademika, baik para dosen, para pengurus, dan terutama saudara-saudara mahasiswa. Saya merasa terhormat dan bergembira bisa hadir hari ini dan tentu saja diundang untuk memberikan kuliah umum Studium Generale. Tentu saja pertemuan kita tidak ideal pada hari ini karena kita tidak langsung bertatap muka,
tetapi tatap layar tadi disampaikan oleh Sekretaris Rektor. Nah, saya menyampaikan materi yang judulnya kembali ke kita, perguruan tinggi dan masyarakat akademik. Saya memilih tema itu karena situasi di sekitar kita sekarang penuh dengan tantangan, apalagi dengan pandemi ini. Saya akan minta izin pada moderator untuk menayangkan slide yang akan saya sampaikan. Jadi harus share screen sebentar. Dipakai dalam bahasa Inggris, tapi sebetulnya namanya dalam bahasa Yunani adalah Platon. Dia berkumpul dengan murid-muridnya di tempat yang sangat rindang, nyaman, tidak selalu di dalam kelas, umumnya di luar begitu ya. Reruntuhannya masih ada sampai sekarang, dan disitulah dia memulai akademi. Istilahnya memang akademos, atau hekademos sering disebut demikian. Nah, sesudah Platon meninggal, tradisi belajar bersama seorang guru dalam diskusi itu dilanjutkan oleh Aristoteles, juga seorang filsuf Yunani di Lyceum. Ini tradisi ini terus berlanjut, tetapi yang sangat menonjol kemudian terlihat adalah ketika madrasah dan seminari mulai berdiri pada abad ke-9. Nah, ini menjadi cikal bakal, katakan demikian, yang kemudian kita sebut universitas. Tentu saja universitas itu istilah yang kemudian lazim dipakai, tapi sebelumnya memang disebut studium generale. Jadi tempat belajar hal-hal yang sangat umum, upaya untuk mencari kebenaran. Itu sekitar abad ke-11-12 mulai berdiri. Yang kemudian berkembang adalah tradisi mencari kebenaran universal. Artinya kebenaran yang berlaku umum, bukan hanya untuk satu orang, satu kelompok, atau dua orang, tetapi betul-betul berlaku umum dan dijalankan melalui diskursus personal. Personal di sini artinya adalah setiap orang bertanggung jawab atas dialog dengan baik dengan teks maupun dengan gurunya. Tetapi ini tidak lalu berlangsung sendirian, tetapi di dalam suatu komunitas. Jadi seperti kelas, seperti sekarang kita kenal di perguruan tinggi. Saya memberi gambar puzzle di sini persis untuk menunjukkan bagaimana yang satu itu kemudian menjadi bagian dari yang banyak dan menghasilkan suatu keseluruhan yang utuh sebagai komunitas akademik. Ini berjalan panjang dan banyak universitas berdiri waktu itu di berbagai tempat di dunia, tetapi kemudian di Eropa terutama sekitar abad ke-19 itu terjadi krisis sistem universitas karena pertarungan kepentingan. Kita bisa melihat dua pertarungan dan masih relevan sampai sekarang sebetulnya. Yang pertama menyangkut tata kelola, otonomi perguruan tinggi. Kebanyakan perguruan tinggi di Eropa pada waktu itu berada di bawah salah satu atau kaisar, raja, atau kepala pimpinan lembaga agama, jadi gereja, di sini paus. Nah, tentu saja terjadi kepentingan. Kita ingat kasus Galileo dan sebagainya. Itu. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, ada pertarungan jenis lain tentang tujuan dan fungsi ilmu karena perkembangan revolusi industri. Jadi waktu itu pasar, katakan demikian, tentu belum dalam pengertian bukan mendirikan politeknik secara tersendiri, tapi keseluruhan universitas itu kemudian berfungsi untuk menjadi semacam sekolah menghasilkan tenaga terampil. Nah, ini menimbulkan perdebatan yang panjang. Beberapa pemikir pendidikan waktu itu akhirnya membuahkan tulisan-tulisan, salah satunya adalah Wilhelm von Humboldt. Inilah istilah yang saya pakai, kembali ke kita. Jadi istilah ini tentu tidak dia pakai, tetapi saya gunakan di sini karena berarti kembali ke jati diri, ke jantung, ke tujuan, fungsi universitas. Dan pertama-tama
sebagai konsekuensi logis dari pencarian ilmu, yaitu ilmu sebagai kemaslahatan bersama, ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi umum, bukan bagi kelompok tertentu. Kebaikan baik ilmu pada dirinya sendiri maupun ilmu bagi masyarakat. Nah, ini kemudian tercapai di dalam hal yang sekarang kita sebut tridharma perguruan tinggi. Suatu keterpaduan, tidak bisa dipisah antara pengajaran, pendidikan, lalu penelitian yang hasilnya kemudian disampaikan kepada masyarakat menjadi bagian penerapan tetapi juga pencerdasan kehidupan bersama. Nah, ini yang sekarang kita kenal di berbagai tempat di dunia tentang perguruan tinggi. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi, di sini saya memakai bahasa yang sederhana saja, yaitu lembaga yang menumbuhkan, merawat, dan menyebarluaskan keunggulan akademik. Dan keunggulan ini itu terutama karena keilmuannya tadi. Ada teori, ada metode yang sangat ketat yang kemudian diterapkan. Nah, ini menghasilkan suatu kepakaran. Kita sering menyebutnya sebagai seorang profesional, katakan. Tapi istilah profesional ini sekarang sudah mengalami penciutan sehingga dia sekadar pakar, sekadar ahli yang dibayar mahal, seringkali demikian. Tapi kalau kita kembali ke pengertian asali dari profesional, itu kita lihat dari akar katanya saja, profiteri, profes, ikrar publik. Maka ketika Anda nanti semua selesai, lalu para mahasiswa dan di wisuda, maka yang Anda akan lakukan adalah Anda diminta untuk berikrar secara publik, janji sarjana. Nah, ini menandai kembali ke jantung dari perguruan tinggi, menghasilkan orang-orang yang memiliki keilmuan, kepakaran sesuai bidang keahliannya, sekaligus menyumbang kebaikan bersama. Jadi bukan untuk kelompok sendiri, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dengan kepentingan umum. Jadi penerapan konkret dari tridharma perguruan tinggi. Nah, ini yang kemudian menghasilkan katakan saja pengertian yang kedua tentang perguruan tinggi tapi saling terkait, yaitu himpunan warga. Maka istilahnya civitas akademika, civitas warga. Himpunan warga yang diikat oleh tanggung jawab dan komitmen bersama untuk apa? Untuk merawat, menumbuhkan dan menyebarkan keunggulan akademik. Jadi betul-betul suatu kesatuan. Dari pengertian ini kita kemudian bisa masuk ke alasan adanya, raison d'être, kehidupan akademik yang membuat perguruan tinggi itu bernafas dengan masyarakat akademiknya yang di ITB jumlahnya sangat cukup besar ya, begitu. Kalau kita melihat perguruan tinggi itu sebagai bangunan dengan tadi jati dirinya adalah ilmu sebagai kemaslahatan bersama, maka pilar penyangganya itu adalah mencari kebenaran ilmiah. Dalam hidup kita bertemu dengan berbagai macam kebenaran, bisa kebenaran poetis, kebenaran sejarah, kebenaran religius, tetapi ini kebenaran ilmiah dengan metode yang sangat ketat. Dan tentu saja pilar tidak bisa berdiri kokoh kalau tidak disertai dengan landasan. Maka saya tegaskan di sini, inilah landasan niscaya. Niscaya artinya tidak bisa tidak, perlu ada di dalam kehidupan akademik, dalam masyarakat akademik. Yang pertama adalah tradisi. Nah, tradisi yang sudah sangat tua ini adalah pertama-tama tentu saja otonomi. Otonomi perguruan tinggi bukan hanya di dalam pendanaan, mengelola dana, tetapi juga di dalam keilmuan, di dalam menyampaikan hasil-hasil pemikiran dan mengarahkan penelitian, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah di dalam merekrut civitas akademika. Apakah para dosennya, apakah mahasiswanya, ada kriteria-kriteria yang perlu dipegang secara otonom
oleh perguruan tinggi, karena setiap perguruan tinggi itu memiliki visi dan misinya, tetapi dengan pilar penyangga mencari kebenaran ilmiah. Bagaimana kita mau bicara, bahkan bicara tentang kebenaran ilmiah, kalau kita tidak punya otonomi? Bagaimana kita mau mencari dan berani mengatakan yang ini salah, yang ini benar, kalau tidak punya otonomi? Jadi ini betul-betul landasan yang niscaya dan kebebasan akademik. Nah, kebebasan akademik, termasuk mimbar akademik, seringkali lalu ya sudah, masyarakat perguruan tinggi itu kan punya kebebasan dan itu dijamin. Tetapi kebebasan akademik ini sebetulnya terikat dengan kewenangan akademiknya. Artinya ketika dia berbicara dengan kebebasan tanpa rasa takut, itu karena dia didukung oleh otoritas keilmuannya. Jadi tidak berarti lalu bicara sembarangan begitu, tapi bicara betul-betul atas dasar otoritas sebagai intelektual. Yang tidak kalah penting adalah kolegialitas, kesejawatan. Sebuah perguruan tinggi, masyarakat akademik tidak akan bisa berjalan kalau terkompartementasi, ya, jadi terkotak-kotak. Apakah menurut departemen, apakah menurut kelompok penelitian, apakah menurut mahasiswa jurusan-jurusan tertentu. Nah, itu tidak bisa kalau tidak saling dukung. Tentu pembagian itu sangat penting, tetapi kolegialitas berarti saling dukung untuk kepentingan yang tadi, jati diri perguruan tinggi itu. Nah, yang kedua, dengan tradisi ini kemudian terbentuklah watak, yang kita sebut saja integritas. Rasa ingin tahu yang sehat. Orang punya banyak rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan, tetapi rasa ingin tahu yang sehat. Bukan voyeurisme yang banyak berkembang sekarang, apalagi dengan media sosial, itu kan voyeuris. Ya, jadi mengintip, mau tahu, sampai hal-hal pribadi orang. Nah, ini bukan itu. Tetapi betul-betul kita ingin tahu untuk sesuatu yang lebih baik. Dan keterbukaan, toleransi, terbuka terhadap pendapat yang berbeda, pandangan-pandangan yang saling berselisih, dan ini disertai dengan keberanian. Bukan nekat tentu saja, tapi keberanian intelektual. Saya ingat kata-kata Bung Hatta di dalam salah satu acara Universitas Indonesia tahun 1950-an, hal yang paling pokok di dalam hidup perguruan tinggi itu adalah keberanian. Keberanian mengatakan yang benar dan mengatakan yang salah. Jadi betul-betul atas dasar kewenangan akademik, atas dasar berbagai pertimbangan, itu berani dan jujur. Jujur secara ilmiah, gigih, lalu cermat, tepat, nah banyak yang lain-lain, tapi kira-kira seperti itu yang membentuk watak perguruan tinggi. Maka dengan itu kita mengerti bahwa sebuah perguruan tinggi itu tidak hanya melatih perihal fakta, tidak hanya melatih teori, tidak hanya memberikan metode, bahwa ilmu itu memberi penjelasan, ilmu itu memprediksi, tidak hanya itu. Tetapi melatih cara berpikir. Dengan mengajarkan ilmu pengetahuan, teknologi, maka yang dilatih adalah cara berpikir objektif pertama-tama. Objektif artinya ada dunia di luar kita, di luar diri kita, yang kebenarannya itu kita suka atau tidak suka, itu adalah objektif dan perlu kita terima. Rasional artinya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak disertai dengan emosi, lalu tentu saja visioner. Saya berani mengatakan bahwa sains juga mengajarkan rasa keindahan, jadi puitis dan imajinatif. Kalau tidak punya imajinasi, sulit mau mengembangkan ilmu. Jadi ilmu membutuhkan imajinasi, bukan hanya seniman, tetapi para ilmuwan pun demikian. Selain itu punya nilai pengetahuan, saya pakai istilah filsafat di sini, epistemis ya, episteme itu pengetahuan, jadi punya nilai epistemik dan punya nilai praktis. Ini yang dilatihkan kepada para mahasiswa dan terus melatih diri para dosennya, para guru besar.
Dan ini punya konsekuensi yang besar bagi perguruan tinggi. Jadi jati diri hitoh ilmu sebagai kemaslahatan bersama yang kemudian ditopang oleh pilar untuk mencari kebenaran dengan landasannya tradisi dan integritas itu, konsekuensinya besar. Konsekuensi saya akan masuk saja dulu ke kegiatan sehari-hari. Nah, ini Anda sebagai mahasiswa, dimanapun Anda berada saat ini, bangun pagi, buru-buru, naik sepeda mungkin, atau kendaraan lainnya, atau jalan kaki, datang ke kampus. Ya, saat ini kampusnya virtual ya, tapi tetap perlu waktu yang sangat tepat untuk itu, menyiapkan diri untuk ikut kuliah, sangat serius, kemudian belajar mungkin sampai tengah malam. Ciri mahasiswa itu seringkali kurang tidur, walaupun itu sangat tidak sehat, terutama sekarang ini ya, kita perlu tubuh yang fit. Kemudian sesekali, mungkin tidak tiap hari, kita mulai merenung. Apa ya yang saya lakukan hari ini? Apakah saya mengatakan, bertindak, melakukan sesuatu yang benar atau yang salah, tepat atau tidak, baik atau buruk? Nah, ternyata membuat pertimbangan ketika kita mendapat begitu banyak informasi, mendengar hoax dan macam-macam yang sekarang tersebar di media sosial, ternyata nalar saja tidak cukup. Akal itu tidak cukup. Nah, saya ingat Niels Bohr, seorang ahli fisika kuantum, itu pernah menegur Einstein dalam diskusi mereka. No, you are not thinking, you are just being logical. Artinya kamu itu tidak berpikir. Oke, kamu itu bernalar, tapi tidak berpikir. Nah, ternyata banyak sekali orang pintar yang nalarnya itu luar biasa. Logikanya itu luar biasa, tetapi tidak berpikir. Apa bedanya nalar dengan berpikir? Berpikir itu melibatkan seluruh akal budi. Jadi kapasitas manusia itu memang bukan hanya akal, bukan hanya nalar. Karena nalar itu sifatnya diskursif, analitik. Dia memilah-milah sampai hal-hal yang kecil, mencari hubungan-hubungan logis. Tetapi ketika kita berpikir secara utuh, kita membuat pertimbangan-pertimbangan, dan ini melibatkan nurani, melibatkan kapasitas akal budi yang jauh lebih luas. Kita membuat jarak dengan diri sendiri, memeriksa diri, seakan-akan diri ini bisa keluarkan, kita taruh di depan kita. Hei, Carlina, apa yang kamu katakan tadi? Nah, ini kita periksa. Lalu kita pilih, kita pilah-pilah dan kita pilih. Nah, disinilah keutuhan akal budi itu menjadi penting. Tradisi, kebudayaan, kepercayaan-kepercayaan lain itu semua berperan. Kalau kita sekarang kembali ke perguruan tinggi, apa hubungannya? Apa yang saya sampaikan ini dengan hidup masyarakat akademik? Perguruan tinggi itu adalah sebuah alma mater. Kita sering sebut sekali alma mater, bahkan ada lagunya. Tapi mungkin tidak semua dari kita ingat bahwa alma mater itu alma mater, ibu asuh. Jadi perguruan tinggi itu seperti ibu asuh, dan ibu adalah tempat kita belajar, tempat kita dilatih. Dilatih apa? Tinjauan kritis atas dunia tadi, yang pribadi mungkin kita lakukan seminggu sekali, sebulan sekali, bagus kalau bisa tiap malam, itu berjalan dalam lingkup masyarakat ilmiah. Dan lingkup ini mengupayakan supaya bias subjektif, suka atau tidak suka, itu kemudian diatasi melalui komunikasi yang objektif dengan bahasa ilmiah, dan intersubjektif tadi, kolegialitas ya, dan intersubjektif itu adalah proses komunitas akademik. Jadi ada konferensi, ada seminar, ada diskusi, ada kolokium antar departemen misalnya, atau di departemen sendiri, Anda sama mahasiswa kemudian berdiskusi satu sama lain sehingga kemudian saling periksa. Maka diskusi, debat,
argumen yang menggunakan bahasa ilmiah itu menjadi nafas perguruan tinggi. Sebuah perguruan tinggi yang masyarakat akademiknya sudah tidak melakukan debat, argumen, tidak berani karena nanti kehilangan teman, karena seringkali argumen atau debat itu kemudian dikacaukan dengan pertengkaran, padahal bukan itu. Semakin ilmu itu berbenturan dengan hal-hal yang berbeda, semakin keyakinan-keyakinan kita itu ditantang, semakin kita dituntut untuk berpikir secara kritis dan memperbaiki apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, apa yang kita selama ini anggap sebagai kebenaran. Nah, tentu dengan bahasa ilmiah ada konsekuensinya. Konsekuensi metodologis. Bahasa ilmiah itu adalah bahasa yang, katakan saja dengan jujur dan rendah hati, bahasa yang terbatas. Jadi metode ilmiah itu punya batas. Realitas atau dunia yang dikaji itu adalah ruang waktu. Alam ini, dunia ini. Tentu bukan hanya dunia tempat kita tinggal, tapi seluruh alam semesta, tata suryanya, sehingga karena gravitasi itu saling menarik, dia mengakui bahwa sistem saya tidak stabil. Nah, atas desakan beberapa teolog temannya waktu itu, ya dia masukkan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa bisa menyeimbangkan. Lebih dari 1 abad kemudian, Laplace, Simon Pierre de Laplace, menunjukkan bahwa mekanisme yang tidak stabil pada sistem Newton itu ternyata bisa diatasi dengan mekanisme fisika. Artinya, Tuhannya kemudian disingkirkan. Nah, ini yang istilahnya adalah Tuhan pencipta lubang-lubang. Nah, ini yang tidak bisa di dalam bahasa ilmiah, di dalam bahasa akademik. Bukan lalu, saya mau memaknainya demikian, bukan lalu kemudian sains bertentangan dengan agama, atau keyakinan-keyakinan religius lainnya, tetapi kita terima sebagai kerendahan hati intelektual. Metode ilmiah punya batas dan tidak menjelaskan segala-galanya. Tetapi batas itu ketat dan perlu dipatuhi sehingga menjadi bahasa bersama yang dimengerti oleh masyarakat akademik. Nah, dengan batas-batas ini, dengan jati dirinya tadi, dengan landasan tradisinya, tantangan bagi masyarakat akademik sekarang ini sangat besar. Sangat besar. Fragmentasi di masyarakat semakin kuat. Kita lihat bagaimana dunia itu sekarang mulai terpecah begitu ya, karena kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lainnya, termasuk pertarungan-pertarungan keyakinan-keyakinan religius, dan masyarakatnya bahkan polarisasi. Kita baru menyaksikan bagaimana di Amerika dalam pemilihan umum kemarin itu terjadi. Dan masyarakat akademik juga terancam, terfragmentasi karena perkembangan ilmu yang menjadi begitu terspesialisasi. Sehingga bisa saja kemudian terjadi adu kepentingan, apakah menyangkut dana, apakah menyangkut penerapan, atau macam-macam hal lain. Dan ini risikonya sangat besar. Dan ini diperkuat dengan media sosial. Saya mengacu ke 3 perbedaannya. Jadi antara misinformasi, yaitu karena memang kita keliru saja menerima dan kemudian menyebarkan informasi, dan disinformasi. Kemarin Bu Nana ketika berdiskusi dengan saya menekankan disengaja. Jadi memang itu disengaja untuk dikecoh, mengecoh begitu ya. Dan hoax yang kemudian memang sengaja disebarkan tentang hal-hal yang tidak benar. Nah, masalahnya adalah konsep-konsep ilmiah itu sering dipakai dan sengaja diputarbalikan, sehingga kalau ada orang yang bersikap anti-vaksin, anti-sains, katakan begitu, bukan karena dia kurang informasi, tapi dia menerima begitu banyak informasi, tapi menjadi pertanyaan, apakah informasi itu dapat diandalkan? Seringkali sekarang malah masyarakat akademik, para pakar itu ditolak pendapatnya. Karena yang didengar adalah pendapat orang banyak.
Yang dianggap benar adalah apa yang dipercaya orang banyak. Ini adalah kesesatan logika. Bahwa yang benar, yang banyak belum tentu benar. Nah, saya ingin mengangkat terutama bagi masyarakat perguruan tinggi satu hal yang menjadi tantangan kita amat besar. Dan ini selalu membuat saya getir, dan saya yakin rekan-rekan saya, para pengajar, juga getir kalau melihat data ini. Kalau kita lihat, angkatan kerja di Indonesia, itu yang terbesar terdiri dari lulusan SD ke bawah. Artinya SD saja tidak lulus. Lalu SMP, kita lihat sekolah menengah pertama, lalu sekolah menengah atas, dan kejuruan, dan sarjana, diploma, itu kalau dijumlah, itu hanya sekitar 11%. Ini jelas amat memprihatinkan. Kita mau bicara tentang kemajuan, kita bicara revolusi 4.0, kita bicara berbagai hal, tapi fakta angkatan kerja Indonesia seperti ini. Jadi tantangannya dengan seluruh gangguan tadi, misinformasi, disinformasi, dan sebagainya, persis adalah kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Dan saya baru membaca laporan dari UNICEF yang semakin menambah keprihatinan ini, karena situasi pandemi. Kita semua merasa seringkali bahkan kecil hati, mungkin frustrasi dengan situasi ini. Tetapi coba kita bayangkan, siswa, anak-anak sekolah yang tidak punya akses ke cara belajar jarak jauh. UNICEF melaporkan di seluruh dunia dari 1,5 miliar anak yang bersekolah, itu ada sepertiganya, 463 juta anak di dunia, karena sekolah-sekolah ditutup, lalu tidak bisa belajar. Jadi, kita berdebat tentang banyak hal, tapi kondisi konkret ini yang betul-betul perlu menjadi keprihatinan dan kita pikirkan, bagaimana dengan masa depan. Maka judulnya dari laporan UNICEF itu adalah bagaimana mencegah generasi yang hilang ini. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada, termasuk kepada diri saya sendiri dan kepada Anda semua, mahasiswa, masyarakat perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi, itu adalah the privilege few. ITB mahasiswanya banyak sekali. Universitas di Indonesia yang besar juga mahasiswanya ribuan, puluhan ribu. Dibandingkan kami di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, hanya beberapa ratus orang, kecil. Tapi betapapun banyak jumlahnya, tetap merupakan the privilege few. Mengapa? Karena data yang tadi kita lihat, hanya 10% dari angkatan kerja Indonesia. Jadi jangan pernah dilupakan dalam kesedihan, dalam situasi frustrasi, karena saya ini sekolah di ITB, terutama untuk mahasiswa baru, saya diterima di ITB, tapi kok saya tidak pernah melihat kampusnya, seperti apa dosen-dosennya, bagaimana cara berkuliah di dalam kelas, di dalam auditorium, frustrasi, kecewa, sedih. Ingatlah, bagaimanapun dengan seluruh keterbatasan itu, kita masih bisa belajar jarak jauh, masih bisa berkomunikasi seperti ini, tetap merupakan kelompok kecil yang beruntung. Tetapi ini tentu tidak membuat, bukan untuk, arogan. Dulu saat saya masuk ITB, saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak, nanti Bu Nana yang bisa menjelaskan kepada saya. Dulu itu ada spanduk besar sekali untuk mahasiswa baru. Selamat datang putra-putri terbaik Indonesia. Ini membuat kepala jadi besar begitu. Merasa bangga. Bukan itu. Bangga boleh, tapi bangga atas dasar pencapaian dan kinerja kita. Tetapi yang lebih penting adalah menyadari
bahwa the privilege view ini bagaimanapun adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar lagi. Jadi warga akademik, warga masyarakat akademik adalah bagian dari warga masyarakat Indonesia dengan segala problematiknya. Problematik yang menuntut keilmuan, menuntut kearifan. Dan dengan dunia yang semakin terbuka sekarang ini karena komunikasi yang hampir tidak ada batas, masyarakat Indonesia ini tentu saja merupakan bagian dari masyarakat dunia yang jauh lebih luas lagi dan jauh lebih beragam. Kita saja sudah begitu beragam, menuntut kemampuan untuk menghadapi perbedaan-perbedaan. Apalagi dunia yang sedemikian luas. Maka kalau kita kembali lagi ke tadi, tujuan, fungsi, jati diri, jantung, dan nafas perguruan tinggi, saya ingin menyampaikan satu hal. Jika perguruan tinggi itu betul-betul setia kepada hitohnya, maka masyarakat akademik itu mengemban misi yang amat luhur. Jadi apapun tujuan kita semua, dulu saya, dulu para dosen Anda, dan sekarang Anda sendiri, apapun tujuan kita semua, masuk perguruan tinggi dan diterima di perguruan tinggi, tugas utama pendidikan itu sebetulnya adalah menghasilkan warga negara sejati. Ini disampaikan oleh Bung Hatta, ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ini ada di dalam naskah-naskah perguruan tinggi di luar negeri juga demikian. Mendidik warga negara sejati artinya apa? Mendidik orang-orang yang sedia, yang siap, yang mampu, dan sanggup terlibat dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, sekali lagi, masyarakat di sini tentu pada mulanya adalah dalam batas-batas nasional, tapi kemudian masyarakat yang lebih luas, masyarakat dunia, kemanusiaan itu sendiri. Nah, di sini berbangsa dan bermasyarakat adalah kategori yang berbeda. Bangsa itu adalah kategori kultural, jadi menyangkut perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan tata cara, sementara masyarakat itu adalah kategori politik. Nah, dua hal ini sering dicampur adukan, tapi sebetulnya berbeda. Nah, jadi misi yang luhur ini yang sebetulnya menjadi tugas yang sangat berat, terutama ketika mungkin karena kesibukan, karena fokus pada penelitian atau pada pelajaran tertentu, pada jurusan yang kita ambil yang akan menjadi keahlian Anda semua, para mahasiswa nantinya, itu kemudian komunikasi, diskusi argumen yang lebih luas, yang lebih terbuka, itu tidak terlaksana. Ya sudah sibuk saja dengan kelompoknya sendiri, itu tidak akan menghasilkan kesadaran berbangsa dan bermasyarakat. Nah, disinilah kita lihat bagaimana sebetulnya studium generale itu bertujuan melengkapi apa yang khas, sumbangan kecil tentu saja dibandingkan dengan bersemester-semester belajar mata kuliah yang spesifik bidang studi, tapi betapapun kecilnya mengajak Anda semua para mahasiswa untuk membuka wawasannya sehingga melihat problem-problem lain yang ada di sekitar kita, cara pandang yang berbeda ketika menelaah masalah yang ada di sekitar kita. Masalahnya, kita tahu bahwa kesetiaan itu adalah jalan yang sepi, amat sepi. Apalagi kesetiaan untuk kemudian mencari kebenaran, itu jalan sepi. Dalam situasi sekarang ini adalah jalan yang semakin sedikit ditempuh orang, terutama karena pengaruh media sosial, pengaruh kelompok tadi yang membuat fragmentasi dan polarisasi. Maka
seringkali keberanian untuk menyatakan pendapat yang berbeda itu membuat orang kemudian seperti jalan di pilihan yang Anda lihat sepi itu tadi. Dan ini membuat banyak orang takut. Terus terang, banyak orang takut. Karena merasa ditinggalkan oleh kelompok yang paling dekat dengan dia. Karena hal-hal yang kemudian tidak sama. Nah, masyarakat akademik sebetulnya ditantang untuk berani menempuh jalan sepi ini dan kemudian tetap menjaga nafasnya, mencoba dengan jalan yang sepi ini kemudian bergabung dan sama-sama mengajak banyak orang untuk marilah kita coba jalan ini. Jadi tidak mudah memang, tidak mudah, terutama saya ingat satu hal yang sebetulnya merupakan moto ITB ya. Bagaimana seluruh pergulatan intelektual ini di dalam masyarakat akademik, keberanian untuk masuk ke wilayah yang sepi, itu kemudian berjalan secara harmonis, maju in harmonia progressio, maju secara harmonis. Nah, saya akan matikan tayangan ini, melanjutkan sedikit dengan menyampaikan beberapa hal sebagai penutup. Jadi maju secara harmonis itu kita sering kemudian menafsirkan secara terbatas ya, harmonia, yang penting kemudian kita tidak berbeda pendapat. Justru sebaliknya, bagaimana di dalam perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, kita dapat sama-sama maju. Nah, maju di dalam ilmu pengetahuan, maju di dalam teknologi, maju di dalam ilmu dan teknologi ini, tetapi tanpa melupakan bahwa ada pendekatan-pendekatan lain, yaitu dari ilmu-ilmu kemanusiaan, humaniora, dari seni, juga dari ilmu-ilmu sosial, itu dari bidang keilmuan, dan bahkan pendekatan-pendekatan pengetahuan tradisional yang bisa ditafsirkan secara lebih kontemporer, dan termasuk keyakinan-keyakinan yang tidak kemudian mendistraksi upaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara tadi yang saya katakan, lalu mengambil begitu saja dan menjustifikasi apa yang belum terjawab oleh sains, kemudian dicarikan jalan keluarnya dengan cara yang, maaf saya memakai istilah ini, cara yang gampang. Nah, ini akan sangat berbahaya karena ilmu bagaimanapun itu menuntut keketatan cara berpikir. Nah, tantangan kita besar. Dan banyak orang sekarang ini semakin mencari cara yang mudah. Tetapi saya yakin bahwa sebagai mahasiswa dan sebagai dosen, anggota Civitas Akademika yang privilege itu tadi, kita mau selalu dengan setia memeriksa diri, menilai diri kita sendiri. Dan saya selalu menganggap diri saya itu maju satu tingkat kalau saya sudah bisa mentertawakan diri saya sendiri. Artinya ketika berhadapan dengan, aduh saya kok salah ya, saya ini keliru ya tadi, dan saya bisa mentertawakan diri. Jadi kita hal yang paling susah, yang paling mudah adalah mentertawakan orang lain. Tapi mentertawakan diri sendiri itu adalah bagian dari koreksi, dari memeriksa diri. Kemudian, aha, iya betul. Saya kok tadi percaya ini, tapi sebetulnya saya tidak punya landasan yang cukup untuk percaya itu. Nah, ini sering disebut di dalam filsafat, kalau saya boleh sedikit sebagai penutup masuk ke filsafat ilmu, dalam filsafat itu sering disebut sebagai naturalisme metodologis. Artinya, metodologi yang membatasi diri pada wilayah-wilayah natural.
bahwa di luar dunia di luar ruang waktu ini, di luar alam yang natural ini, ada realitas yang lain, realitas yang supernatural, ya itu tidak kemudian menjadi bagian dari ilmu, bukan karena ilmu mau membuktikan itu tidak ada, atau bisa membuktikan itu ada, tidak. Tetapi karena tidak punya metode. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kebenaran ilmiah, kita bicara tentang satu jenis kebenaran. Satu jenis kebenaran yang memang punya batas. Itu saja. Maka bukan kendati ada dan tidak sedikit yang lalu mengklaim bahwa kebenaran ilmiah adalah satu-satunya kebenaran, tapi saya dengan rendah hati ingin mengajak Anda semua untuk betul-betul mengerti hakikat ilmu, betul-betul mengerti metode ilmiah, sehingga kemudian justru mengakui dengan keterbatasan itu, maka kita tidak bisa melompat cara berpikirnya. Runtun. Dan di usia muda, seperti para mahasiswa baru ini, kita tidak bisa berharap dan bahkan tidak perlu lompat mau menjadi arif. Kearifan itu adalah hasil jalan panjang dari pengetahuan, mencari pengetahuan, kemudian pelan-pelan memperoleh kearifan, dan dari situ dalam proses terus mencari kebenaran, pada akhirnya mendatangkan kebajikan. Nah, pada manusia-manusia muda, itu tingkatannya adalah memang siensia, pengetahuan. Carilah pengetahuan, nanti dalam perjalanan akan sampai pada kearifan, sapiensia, dan mendatangkan kebajikan. Ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, untuk mencapai pengetahuan yang bisa diandalkan itu diperlukan penguasaan metode. Maka pada usia muda ini, di perguruan tinggi, para mahasiswa, kuasailah metode dengan sangat baik. Sehingga ketika Anda terjun nanti ke dunia di luar masyarakat akademik, Anda sudah mengerti betul bagaimana menerapkan untuk situasi yang berbeda. Karena tantangan ke depan adalah manusia yang bukan hanya bisa berinteraksi secara terbuka, tapi mampu menerapkan metode yang dia peroleh di perguruan tinggi untuk masalah yang berbeda-beda. Terima kasih, Nana. Saya sampaikan kembali ke Ibu Nana, ke moderator. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan panjang. Baik, terima kasih banyak Ibu Karlina. Kalau kita ada di Aula Barat, pasti Ibu sudah mendengar gemuruh tepuk tangan dari kita semua, tapi kita semua tepuk tangan dalam hati sebetulnya. Bu Karlina, terima kasih untuk menggarisbawahi, menekankan, menjernihkan, mengingatkan kita semua pada elemen-elemen yang fundamental sebagai apa itu namanya, yang mengangkat ilmu pengetahuan, belajar sekaligus membangun dalam kelompok, dalam kesendirian, di perguruan tinggi maupun sebagai pribadi. Tadi Ibu sebutkan juga tentang sepinya jalan kesetiaan itu kan persis karena itu tidak mudah. Saya tidak keberatan mengatakan bahwa itu bukan hal yang gampang yang kita harus lewati. Meminjam istilah salah satu guru kita, almarhum Pak Harja, itu jalan yang penuh kelokan dan tanjakan. Nah, sebagai perguruan tinggi, kita memang perlu dibuat berani di sana, mungkin dengan proteksi, dengan segala macam. Nah, itu dan apa yang elemen-elemen yang tadi barangkali
Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat platform Zoom maupun YouTube. Sebagai informasi, kita ada pertanyaan. Sambil menunggu, silakan para hadirin menuliskan pertanyaan di chat. Ini pertanyaan dari Muhammad Dafa Al-Faridzi. Ada satu salin dia ibu yang menuliskan bahwa perguruan tinggi harus menanamkan cara pikir, tidak hanya melatih perihal fakta, teori, dan metode. Apabila tenaga pendidik sebagai elemen perguruan tinggi yang memiliki tugas sebagai penghubung antara mahasiswa dengan cara pikir dan fakta serta teori, secara subjektif gagal melakukan tugasnya, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa? Silakan Bu Karlina. Masih ada banyak yang lain. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik dan ya konkret, artinya bisa saja terjadi seperti itu ya. Tadi saya berbicara betul Bu Nana pada level abstrak dan pada level ideal. Idealnya itu seperti itu, faktanya tidak demikian, dan perguruan tinggi juga begitu bervariasi ya di Indonesia dan di seluruh dunia juga. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa? Tentu pertama-tama kita menyayangkan ya kalau pendidik itu tidak berhasil untuk melepas, tapi ya sudah, kita terima itu sebagai kelemahan manusia. Jadi tidak ada yang sempurna di bawah langit kan. Itu. Jadi, nah mahasiswa tentu perlu melatih itu. Kan mahasiswa itu sebetulnya tidak hanya berhadapan dengan satu dosen, dia bisa belajar dari dosen yang lain dan berdiskusi di antara sesama mahasiswa sendiri. Tetapi salah satu ciri dari mahasiswa, itu sebabnya namanya adalah bukan siswa, tetapi mahasiswa. Maha itu adalah kemampuan untuk belajar mandiri. Bukan lalu menyimpang jauh dari apa yang diajarkan di perguruan tinggi, tetapi dengan belajar mandiri, berani kemudian membuka diskusi di dalam kelas. Mungkin bisa saja, ya masih ada juga dosen yang saya mengamati yang tidak mudah diajak untuk berdiskusi, bahkan menganggap bahwa mahasiswa itu tidak sopan begitu ya. Tetapi itu persis bukan nafas perguruan tinggi. Jadi mungkin ya secara rutin saya yakin biasanya perguruan tinggi itu mengadakan semacam kursus, pelatihan, atau diskusi-diskusi untuk para dosennya tentang hal-hal seperti ini. Tetapi mahasiswa sendiri juga kemudian membentuk kolokium, ya, jadi kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan terus belajar secara mandiri, khusus di dalam hal ini melatih metode, karena ya kemudian kita mengajarkan dengan pertimbangan suka atau tidak suka, atau bukan hanya suka tidak suka, tapi juga pertimbangan ideologis. Saya tahu bahwa di beberapa universitas, bahkan di Amerika, itu ada sekolah-sekolah ya yang melarang misalnya mengajarkan teori evolusi. Nah, sampai masuk ke pengadilan bahwa seperti intelligent design, kreasionisme, itu diminta diajarkan sebagai science. Nah, ini sampai ke pengadilan. Kita belum sampai ada tingkat pengadilan seperti itu ya. Nah, ini menjadi tantangan yang besar bagi mahasiswa memang, kemudian untuk mencari sumber-sumber yang andal, sehingga tidak terkutat betul di bawah pengaruh satu dosen atau satu dua dosen atau sekelompok tenaga pendidik lah, katakan begitu. Itu dari saya. Jadi tanggung jawab itu sebabnya tadi kan diskursus personal dalam komunitas akademik. Jadi diskursus itu adalah dialog, diskusi, baik tertulis maupun lisan. Itu menjadi penting. Itu Bu Nana dari saya. Terima kasih Bu Karlina. Diskursus sebagai salah satu kesempatan refleksi juga artinya ya. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya ini dari Rashid.
Bagaimana cara masyarakat akademik seperti kita untuk menjawab masalah-masalah dis dan misinformasi, sementara masyarakat umum jarang mendengarkan pakar yang sesuai dengan topik yang dipermasalahkan, terutama di sosial media, di mana banyak orang mengaku pakar, mengaku memiliki jawaban, padahal mereka bukan pakar. Mana Bu Karlina? Ya, ini persoalan yang semakin meluas ya sekarang ini. Malah kan masyarakat yang anti sains itu juga cukup banyak begitu ya, anti pakar. Tadi saya katakan bahwa tugas masyarakat akademik sebetulnya adalah memang semakin aktif, semakin giat untuk berkomunikasi dengan publik. Jadi salah satu penyebab misinformasi begitu meluas, disinformasi juga demikian, dan hoax itu adalah karena kurangnya komunikasi antara masyarakat akademik dengan dunia publik yang seluas mungkin dan betul menampilkan cara berpikir yang ketat dan bagaimana kemudian menghadapi orang-orang yang keras kepala, katakan begitu ya, tetapi memang sulit ya. Itu sebabnya tadi saya katakan kemampuan reflektif berpikir, bukan hanya nalar yang diskursif, tapi kemampuan berpikir reflektif itu menjadi sangat penting di sini. Karena kita tidak bisa kemudian mengatasi persoalan ini hanya dengan mengandalkan rasionalitas. Rasionalitas itu tidak menentukan motivasi. Nah, persis di sini menjadi semacam ironi ya. Kita mengandalkan rasionalitas bisa memandu orang untuk memilih hal-hal yang baik. Tetapi dari sejarah panjang pemikiran, itu kita bisa sampai pada kesimpulan, manusia itu pertama-tama digerakkan oleh hasrat, oleh emosinya. Dan seringkali nalar itu hanya tunduk, hanya menjadi budak dari hasrat. Artinya menjadi budak di sini, saya memakai kata yang keras di sini, nalar itu hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh hasrat, oleh motivasi. Hanya kemampuan berpikir reflektif yang melibatkan akal budi dan berbagai masukan, pertimbangan-pertimbangan nurani itu tadi, maka kita kemudian bisa menilai apakah yang subjektif, apakah hasrat, apakah yang disebarkan tadi itu memang punya kepentingan tertentu untuk mempengaruhi orang banyak. Nah, masyarakat akademik bisa menunjukkan hal-hal itu. Maka saya sering sekali mengatakan tidak cukup hanya mendidik nalar, tetapi kita perlu mendidik emosi kita. Pendidikan itu adalah termasuk salah satunya adalah mendidik hasrat. Supaya kemudian tidak mudah terbawa oleh bujukan-bujukan yang membuat kemudian kita nggak usah dengarkan para ahlinya. Dan mengikut orang banyak itu kan paling gampang. Tadi saya katakan jalan sepi dan jalan berliku, kata Bu Nana. Sulit, memang sulit. Yang paling gampang adalah mendengarkan orang banyak dan orang yang mengaku pakar padahal bukan pakar. Itu. Cara satu-satunya menurut saya yang itu adalah memberikan informasi alternatif. Jadi justru bukan alternatif di sini keliru, tapi memberikan informasi yang benar. Bahwa itu mau percaya atau tidak, ya kita tidak bisa memaksa orang memang, hanya bisa melalui proses pendidikan. Itu tadi. Tapi pendidikan kita menyangkut soal motivasi, soal hasrat, itu sangat lemah. Sangat lemah. Itu nah. Terima kasih Bu Karlina. Apa bisa kita tawarkan bahasa sebagai salah satu jembatan ya untuk gap pengetahuan kepada masyarakat yang di luar profesi? Sebab kadang-kadang memang pilihan kata itu yang mungkin menjadikan sesuatu yang ada di ranah terlalu kanan rasional mungkin bisa
masuk Oh ya, sedikit ke hasrat, sesuatu yang masuk ke hati lebih mudah. Gitu. ya. Saya setuju sekali, bahasa itu sangat penting ya. Di perguruan tinggi sains dan teknologi yang terbiasa dengan bahasa matematis, katakan demikian, seringkali memang kemampuan berbahasa yang umum ya, bukan bahasa matematis itu agak lemah terus terang. Dan lalu tidak jarang juga mahasiswa, saya mengalami sendiri ketika masih kuliah dulu menganggap, kita kan sudah menguasai bahasa, entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Padahal dalam komunikasi, terutama ketika berkomunikasi dengan publik, bahasa itu memang sangat penting, terutama ketika kita bisa mendefinisikan persoalan-persoalan publik yang tadi disampaikan dalam pertanyaan ini, masalah-masalah yang ada di sekitar kita, yang kemudian dengan gampang gitu ya disampaikan oleh orang mengaku pakar tapi bukan, itu persis bisa dibedakan dengan bahasa. Bahasa ilmiah itu kan ketat, bahasa ilmiah itu kan definisinya jelas. Nah, sementara seringkali sebagai pakar, bahkan yang sengaja menutupi informasi yang sebenarnya, itu sering memakai bahasa yang ambigu. Sehingga kemudian tidak bisa kalau disasar persis. Nah, tugas masyarakat akademik sebetulnya persis adalah menyasar persis apa yang dimaksud ketika seseorang menyampaikan konsep-konsep tertentu. Gitu. Saya setuju bahwa bahasa sangat penting. Jadi mahasiswa kalau menerima mata kuliah bahasa itu jangan kemudian saya kan sudah bisa bahasa gitu dan bisa belajar sendiri, karena bahasa mencerminkan logika, bahasa mencerminkan cara kita berpikir. Itu penting sekali. Kejernihan berpikir itu diungkapkan lewat bahasa. Saya sering katakan ke mahasiswa saya ketika saya mengoreksi, saya coret begitu, lalu saya panggil dia, Bu, tapi maksud apa yang tertulis, yang kami baca adalah apa yang Anda tulis. Kami tidak bisa melakukan telepati tahu apa yang Anda maksud. Sama seperti kita berbicara di mungkin media sosial atau di YouTube, menyampaikan ceramah, lalu beberapa hari kemudian mengoreksi, saya tidak maksud begitu, maksud saya adalah begini. Nah, tapi kan pada saat disampaikan, ketika dengar tidak bisa menduga-duga apa yang sebetulnya dimaksud. Apa yang didengar, itulah yang ditafsirkan. Jadi kehati-hatian berbahasa dan menyampaikan pendapat. Itu dilatih, itu adalah bagian dari tugas perguruan tinggi, melatih itu. Oke, ada yang lain? Terima kasih Bu Karlina, masih banyak. Pertanyaan berikutnya, ini agak mirip dengan yang sebelumnya, yaitu dari Sri Dewi Lestari tentang profesionalitas, di mana seorang pakar yang harusnya memberikan informasi yang benar untuk kepentingan umum, tetapi jika terdapat dua pakar yang terkenal yang memberikan informasi atau pandangan yang berbeda, bagaimana kita menanggapi hal tersebut baik sebagai mahasiswa ataupun masyarakat awam? Oke, begini, ketika seseorang menyampaikan pandangan, terutama ketika itu adalah seorang pakar, katakan begitu ya, dia tentu dilandasi dengan dengan teori-teori, kemudian metode, tetapi hal yang jarang diungkap itu seringkali adalah asumsi latar. Nah, asumsi latar yang melahirkan sebuah pandangan atau sebuah teori itu seringkali berbeda di antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya saja saya ambil contoh ya, sebuah pandangan tentang masyarakat yang mau menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, itu mempunyai pandangan bahwa masyarakat adalah kumpulan-kumpulan orang. Jadi seperti ini atomistik, kumpulan-kumpulan orang. Dan kemudian kepentingan kumpulan itulah yang menghasilkan masyarakat. Tetapi ada pandangan yang asumsinya masyarakat itu tidak bisa direduksi ke individu-individu. Yang pertama bisa direduksi ke individu, yang kedua tidak bisa. Tapi masyarakat adalah suatu keseluruhan, suatu kesatuan.
Ini contoh. Dalam fisika juga demikian. Dalam kimia juga demikian. Ada asumsi-asumsi. Dalam kosmologi ada banyak asumsi-asumsinya. Asumsi alam semesta ini homogen misalnya. Nah, asumsi ini penting untuk membangun suatu penjelasan, menyederhanakan suatu masalah. Nah, ketika ada dua pandangan yang berbeda, bisa saja asumsi latarnya itu berbeda. Nah, asumsi ini seringkali tersembunyi. Seperti ketika Adam Smith itu seorang pemikir, sebetulnya dia bagian dari filsafat moral. Zaman itu filsafat belum dipisahkan ya, tetapi sekarang ahli ekonomi kan, ekonomi politik disebut demikian. Ketika dia mengatakan bahwa manusia itu adalah homo economicus, makhluk ekonomi, katakan demikian, ini adalah suatu asumsi metodologis yang diperlukan supaya dia bisa membangun bingkai pemikirannya tentang kepentingan. Tetapi kemudian dalam perjalanan perkembangan ilmunya, ini asumsi ini masuk ke balik kertas gitu, dan homo economicus, manusia sebagai makhluk ekonomi ini menjadi gambaran substansial, menjadi hakikat manusia. Seakan-akan manusia pertama-tama adalah makhluk ekonomi. Itu contoh. Nah, jadi mahasiswa itu pertama-tama kalau melihat ada dua perbedaan pendapat ini, pertama-tama perlu melihat ini apa ada asumsi latar yang berbeda misalnya. Itu pertama. Kalau ternyata tidak, ya bisa juga tanpa bermaksud buruk kemudian memeriksa apakah ada kepentingan. Jangan katakan bahwa ilmuwan juga tidak dipengaruhi oleh kepentingan ya. Kita lihat perdebatan sampai ke tingkat internasional ketika terjadi ya bukan bencana alam sebetulnya ya, jadi lumpur lapindo. Itu kan ada kelompok yang berbeda pendapat dan berbedanya cukup drastis. Yang satu mengatakan ini karena ini adalah bencana alam, yang satu mengatakan ya bencana itu tidak akan terjadi kalau tidak di-trigger, dipicu oleh tindakan manusia. Nah ini kan implikasi ekonomi dan politisnya itu berbeda. Jadi pertama periksa dulu dari segi teoretiknya, asumsi-asumsinya. Yang kedua kemudian baru mencari apakah ada hal-hal lain selain asumsi itu. Nah baru kemudian mahasiswa ya berdiskusi lebih lanjut dan membuat pertimbangan. Kalau begitu saya mendengarkan yang mana. Sekarang ini seringkali kepentingan politik juga masuk ya, kepentingan lain-lain lah. Ya, terima kasih Bu Karlina. Dan mungkin juga memperkenalkan bukti atau evidence sebagai parameter lain yang perlu ditinjau ketika ada pandangan yang lebih dari satu untuk menceritakan. Oh ya, tentu. Dan ini salah satu ciri ya. Ini sebenarnya diperkenalkan oleh Pierre Duhem. Dia seorang ahli fisika matematik, tapi juga kemudian masuk ke filsafat ilmu. Salah satu ciri itu yang menimbulkan kesulitan, itu yang disebut, jadi kesulitan data itu mendukung satu teori, karena seringkali data yang sama bisa dipakai untuk mendukung teori yang berbeda-beda. Sementara teori ini asumsinya tentang realitas itu berbeda begitu. Nah, ini kesulitan. Maka Duhem itu memang mengatakan semata-mata pertimbangan metodologis, pertimbangan faktual itu seringkali perlu dilengkapi yang dia sebut good sense. Good sense ini adalah intuisi seseorang yang sudah punya pengalaman begitu banyak. Nah, kalau saya pakai istilah intuisi, seringkali kan disalahpahami ya. Intuisi itu bukan waham, bukan ilham, begitu. Intuisi itu adalah justru kemampuan akal budi kita karena pengalaman yang begitu panjang di bidang penelitian, itu kemudian punya sense ya, punya rasa perasaan, bukan yang subjektif, tapi karena latihan itu ya, ini kira-kira. Seperti teori relativitas Einstein, seperti teori Kopernikus, itu kan sudah dipilih oleh beberapa orang waktu itu sebelum ada dukungan, bahkan ada dukungan empiris. Atau dukungan empirisnya, waktu Kopernikus itu masih sebetulnya belum jauh berbeda dengan sistem Ptolemaios. Tapi dengan munculnya data baru,
kemudian menjadi semakin jelas. Tapi sebelum ada data baru, seringkali memang sulit. Tugas ilmuwan itu tidak mudah karena harus memilih teori yang seringkali 2-3 teori yang didukung oleh data yang sama. Jadi di perguruan tinggi itu Anda dilatih bukan hanya tadi yang saya sebut cara berpikir, termasuk diantaranya adalah good sense itu. Intuisi yang baik tentang mana yang lebih tepat dan mana yang tidak. Tapi itu tidak jatuh dari langit. Tidak datang dalam mimpi. Itu latihan. Terus menurut tadi Bu Nana menyebut laboratorium, praktikum, diskusi, itu dari situ muncul. Terima kasih Bu Karlina. Pengalaman boleh pengalaman sendiri, tapi boleh di-download dari pengalaman gurunya kan ya? Oh ya, pengalaman dari mana-mana kita ambil. Pengalaman dari mana-mana. Membaca buku itu adalah bagian dari berdialog. Jadi kita membaca itu kita berdialog. Kita berargumen bahkan dengan teks, dengan si penulis teksnya itu. Bayangkan seperti itu, jangan, aduh kok rumusnya begini-begini. Tapi bayangkan bahwa kita hadir di hadapan si penulisnya, siapalah Ernest Mach misalnya yang menulis, atau Boltzmann, kita hadir di hadapan dia, lalu kenapa ya? Kok Anda bisa sampai ke sini? Apa percobaannya? Apa pemikirannya? Berdiskusi dengan teks. Terima kasih Bu Karlina. Jadi ada pertanyaan berikutnya yang barangkali bisa dijawab agak pendek karena agak relevan dengan yang tadi 2 pertanyaan sebelumnya. Nanti ada pertanyaan berikutnya yang saya pikir akan panjang jawabnya. Jadi ini yang pendek dulu, mudah-mudahan. Ini dari Aurelio Deandra. Bertanya, dalam diskusi yang menurut saya menarik adalah ketika 2 orang dengan pemikiran yang berlawanan berdiskusi, tetapi terkadang ego membuat sulit untuk menerima pandangan yang berbeda. Tetapi di sisi lain, jika terlalu mudah setuju dengan yang berlawanan diskusi berjalan terlalu one-sided. Kira-kira bagaimana cara untuk menemukan balance untuk menjadikan sintesis antara kedua pandangan diskusi ini? Kalau dalam diskusi kita sudah melibatkan ego, ya itu sudah menjadi kemudian bukan seringkali menjadi diskusi yang tidak sehat ya, persis karena platform dari diskusi itu adalah untuk kemudian bukan menyamakan pendapat, tetapi ini ada 2 pandangan yang berbeda. Saya punya argumen menjadi penting dan dukungan bagi argumen. Kalau dalam sains bukti-bukti ya di sini ya. Nah, itu dukungan argumen itu menjadi penting. Jadi bukan karena mau menang dalam diskusi atau supaya kemudian kita tampak hebat, egonya menjadi besar gitu ya. Itu bukan diskusi namanya. Itu mau show off ya, mau pamer gitu. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan salah satu tugas pendidikan adalah membuat orang mampu melatih emosinya. Karena ini yang digerakkan oleh ego kan, ini yang sangat penting. Saya kira itu penting. Nah, fungsi dari argumen itu adalah membuat lawan bicara kita itu kemudian, oh iya ya, oke, Anda betul. Dan diskusi bisa berakhir dengan saya berpendapat seperti ini, Anda berpendapat seperti itu, kita berbeda pendapat, tapi kita sama-sama punya argumen yang kuat. Atau sebaliknya, oke, argumen Anda lebih kuat dari saya terima. Nah, itu tidak mudah. Latihan, hanya bisa dengan latihan. Balance untuk menjadikan sintesis antara kedua pandangan ini tidak selalu bisa terjadi. Diskusi tidak selalu menghasilkan sintesis, karena di sini ada tesis, ada antitesis. Ini bisa terus berdialektika, ya. Bisa saja menghasilkan sintesis, tapi kemudian pecah lagi. Jadi, fungsi diskusi persis adalah untuk membuat tema yang dibahas itu terus maju, terus bergerak. Dengan catatan tadi, rasional, dilangsungkan dengan rasional. Kalau emosinya sudah mulai, kepalanya sudah terasa panas, mukanya udah mulai merah, lebih baik stop dulu, tarik napas panjang, minum. Itu kalau tidak akan berjalan. Jadinya berantem kan. Makanya banyak orang sering tidak berani untuk memulai diskusi atau argumen. Karena khawatir
nanti jadinya bertengkar begitu. Kira itu. Setuju Bu Kalina. Baik, ini pertanyaan yang saya bacakan dari YouTube. Sebentar, saya cek. Ya. Dari Pak Fauzi Sulaiman, ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana masa depan perguruan tinggi setelah COVID-19 dan adanya Google, internet, dan lain-lain sebagai sumber ilmu pengetahuan? Pertanyaan kedua saya bacakan saja sekaligus. Ini ad verbatim. Kenapa ada ilmuwan seperti Stephen Hawking yang malah tidak percaya dengan Tuhan, belum mendapatkan hidayah? Monggo Bu Kalina. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Masa depan itu, apalagi setelah situasi COVID ini, itu sesuatu yang saya kira sulit diprediksi dengan pasti, tetapi paling tidak kita bisa mempunyai gambaran. Dan ketika kita membuat prediksi, itu perlu sangat realistis, artinya berdasarkan data-data yang ada. Jadi saya membayangkan perguruan tinggi tetap akan memegang peran yang penting, kendati memang ada sumber-sumber seperti Google, ya, YouTube dan sebagainya, sebutlah berbagai macam platform untuk informasi, bahkan pelajaran mata kuliah seperti itu. Tapi satu hal yang tidak dapat dilupakan, manusia itu pada dasarnya membutuhkan komunikasi langsung. Dan itu sangat berbeda. Jadi duduk di depan layar dengan duduk di kelas berhadapan langsung dengan dosen dan dosen berhadapan langsung dengan mahasiswa, itu menimbulkan interaksi yang berbeda. Saya tidak menganggap kecil interaksi daring seperti ini, tetapi ada sesuatu body language, ya, gerak tubuh, bahasa tubuh yang ketika seorang mengajar itu dia segera bisa melihat apakah mata kuliahnya ini, apa yang disampaikan itu bisa langsung dimengerti atau terlalu sulit. Itu kalau dosen yang berpengalaman itu akan punya pengalaman itu. Itu sebabnya biasanya dosen yang baik itu juga sudah punya pengalaman ikut banyak kuliah-kuliah ketika dia sekolah, begitu ya, ketika dia belajar sampai kemudian mencapai gelar akademik tertinggi. Jadi kendati ada begitu banyak sumber di internet, katakan, saya masih percaya bahwa masa depan perguruan tinggi itu tetap penting. Memang terakhir kan ada muncul, saya kira satu artikel atau satu buku malah yang mengatakan bahwa perguruan tinggi akan mati gitu, karena akan muncul berbagai macam sumber yang murah, tidak harus bayar, orang bisa jadi pinter. Tapi mau ke laboratorium di mana? Karena kan ada tetap yang membutuhkan laboratorium. Bahkan belajar bahasa pun membutuhkan laboratorium bahasa misalnya. Itu. Jadi saya membayangkan justru menjadi semakin penting peran perguruan tinggi, kendati dengan revolusi industri itu orang semakin yakin dengan semua akan serba digital, termasuk kuliah-kuliah. Tetapi kan terasa sekali ironinya sekarang. Yang kita alami dengan pandemi ini kan sesuatu yang tragis. Tragis dalam arti kita sedang berupaya mengejar masuk, ikut menjadi di dalam revolusi industri 4.0 yang semua serba digital, kita dihentak oleh kenyataan bahwa tubuh kita ini rentan. Tiba-tiba kita sadar betapa pentingnya tubuh. Bukan hanya makhluk yang digital itu yang mengembara kemana-mana. Dan tiba-tiba kita menyadari betapa berharganya bertemu dengan orang dan berkomunikasi langsung. Jadi saya melihat ini sesuatu yang tragis begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada ilmuwan yang tidak percaya Tuhan? Saya kira
orang tidak percaya Tuhan bukan hanya karena dia ilmuwan. Seringkali orang sudah pada dasarnya tidak percaya Tuhan, lalu belajar ilmu pengetahuan, tetapi kemudian ketika dia berbicara, dia akan memakai penemuan-penemuan ilmiah untuk kemudian menjustifikasi apa yang dia yakini atau tidak yakini, begitu ya. Ya, saya tidak bisa menjawab dan tidak berani menjawab. Terus terang memang tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan, oh orang itu belum menerima hidayah, begitu ya. Tetapi bagi saya yang lebih penting adalah apakah dia ilmuwan atau bukan, apakah dia percaya Tuhan atau tidak. Tetapi hal-hal yang dia sampaikan itu tidak melanggar wilayah-wilayah kepakarannya. Nah, di kalangan para ilmuwan bukannya tidak ada yang lalu mengambil kesimpulan dari ilmu pengetahuan dan dibahasakan seolah-olah itu adalah temuan ilmiah. Padahal ketika dalam bidang astrofisika dan kosmologi dan fisika, dia melakukan suatu refleksi. Dalam hal ini refleksi ateis, begitu ya. Tetapi kan ada juga yang melakukan refleksi teologis atas ilmu. Tetapi tidak bisa kemudian memakai ilmu sebagai justifikasinya. Ini adalah langkah lanjut. Itu saya kira. Tapi banyak. Anda juga mungkin bukannya Stephen Hawking, tapi Dawkins misalnya. Dan itu seringkali dipicu karena jadi ateis dan teis itu adalah perdebatan panjang. Di abad ke-19 kan fisikawan terlibat itu di dalam diskusi itu antara, dan ahli biologi Huxley sampai melahirkan istilah agnostik itu kan dari Huxley. Itu persis karena berhadapan dengan kelompok yang fisika teistik dan fisika ateistik ini. Sampai ada istilahnya. Jadi teologi fisika itu ada itu istilahnya. Dan itu kemudian coba diatasi dengan karena sudah melampaui batas metodologis. Lalu Huxley mengatakan, ya kita sebagai ilmuwan hanya bisa mengatakan bahwa ada atau tidak ada kawasan itu bukan bagian dari metode ilmiah. Terima kasih banyak Bu Karlina. Rasanya saya pikir banyak teman-teman yang masih berusaha merumuskan apa yang ingin ditanya. Ada banyak hal yang ingin didiskusikan, saya yakin itu. Namun barangkali waktu yang disediakan oleh panitia sampai di sini, saya mungkin cek ke Ibu MC dulu. Tapi untuk sementara terima kasih banyak Bu Karlina. Saya ikut belajar selalu. Monggo, Ibu MC. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan berfoto bersama. Kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan para mahasiswa untuk mengaktifkan videonya. Kita mulai lagi, 1, 2, 3. Oke. Bagaimana? Ini sudah selesai, panitia? Sepertinya sudah. Oke. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.